Erwin Aksa mengaku akan bertanggung jawab terhadap PSM Makassar jika pengelolanya tak bisa bertanggung jawab. Gaji kenapa terlambat? Ini masalah perut, Bung. Ini masalah perut pemain dan pelatih. Kalau perutnya nggak diisi, ya lemot, ujarnya. Halo Sobat Bola Bocor, PSM Makassar kembali diterpa isu tidak sedap, yaitu masalah tunggakan gaji teman-teman. Lagi dan lagi PSM Makassar dikabarkan belum membayarkan beberapa gaji pemainnya dan staf pelatih dari PSM Makassar. Bahkan ada yang sampai 5 bulan terakhir ini belum mendapatkan haknya teman-teman. Ini cukup mengejutkan lagi, karena sebelumnya juga pernah terjadi di mana Bernardo Tavares pernah melelang polos shirtnya untuk membayarkan gaji staf dari Bernardo Tavares. Kali ini terjadi lagi, dan kita berharap tentunya ada penyelesaian yang cepat yang dilakukan oleh manajemen PSM Makassar terhadap tunggakan-tunggakan yang terjadi kepada pemain PSM Makassar. Karena ini tentunya akan mengganggu persiapan dari PSM Makassar untuk melakoni pertandingan demi pertandingan di musim ini, di mana sebelum pertandingan melawan Bayangkara FC, para pemain PSM Makassar tidak menggelar latihan karena mungkin itu adalah bentuk protes kepada manajemen PSM Makassar, karena masih ada beberapa pemain atau staf pelatih yang belum mendapatkan haknya sampai sejauh ini. Dan terbukti hasil yang diraih oleh PSM Makassar ketika menjamu Bayangkara FC di Stadion Gelora B.J. Habibie, meskipun bermain di kandang PSM Makassar, tapi skornya hanya 1-1, dan PSM berbagi poin lah sama tamunya, yaitu Bayangkara FC, yaitu 1 poin. Tentunya saya berharap manajemen PSM Makassar tidak lagi mengulangi hal-hal semacam ini, yaitu menunggak gaji pemainnya teman-teman. Dan kita ingin melihat para pemain bermain di atas lapangan, tidak memikirkan hal-hal lain, fokus hanya ke pertandingan, bukan terbagi pikirannya tentang masalah gaji, bagaimana bermain bola. Itu yang kita inginkan, melihat semua pemain-pemain PSM Makassar yang berada di atas lapangan hanya fokus ke pertandingan, bukan lagi memikirkan masalah haknya, gajinya ditunggak, gajinya belum dibayarkan sampai sejauh ini. Dan untungnya saya scroll melihat berita tentang PSM Makassar, ada berita yang sangat menarik ini teman-teman. Tentunya saya akan membacakannya karena menurut saya ini adalah jawaban yang bagus untuk masalah tunggakan gaji ini, yaitu dari Tribun Timur ya. Dari Tribun Timur. Ini pernyataan dari Erwin Aksa. Tribun Timur, Erwin Aksa. Masalah gaji dan pembangunan Stadion PSM Makassar hal terpisah ya, karena kita tahu sendiri Bosowa Group pernah mengungkapkan bahwa akan membangun stadion untuk PSM Makassar, kalau tidak salah berkapasitas 50.000 teman-teman, dan ya desainnya mirip stadion dari Inter Miami yang saat ini Lionel Messi bermain di klubnya Beckham teman-teman. Tapi ya kita tunggu aja realisasinya, karena kita tahu sendiri PSM Makassar saat ini memang belum memiliki stadion, dan saat ini masih berkandang di Stadion Gelora B.J. Habibie, dan pertandingan kemarin melawan Bayangkara FC kalau tidak salah itu adalah pertandingan terakhir dari PSM Makassar di Stadion Gelora B.J. Habibie, karena stadion ini akan direnovasi dan PSM Makassar kembali akan menjadi tim musafir. Ya, mudah-mudahan perjalanan PSM Makassar di musim ini meskipun menjadi tim musafir, ya semoga baik-baik saja ke depannya, karena kita tahu PSM Makassar untuk sementara berada di urutan ke-10 klasemen sementara sampai pekan ke-22 ini teman-teman ya. Kita akan lanjut membacakan beritanya tadi, yaitu Erwin Aksa, masalah gaji dan pembangunan stadion PSM Makassar hal terpisah. Oke. Tribuntimur.com, Bosowa akan membangun stadion di Makassar. Rencananya stadion yang akan dibangun seluas 12 hektar berlokasi di bantaran Sungai Talo, Kelurahan Bulua, Kecamatan Talo, Makassar. Stadion yang akan dibangun Bosowa yang akan menjadi markas PSM Makassar. Komisaris Bosowa Erwin Aksa mengatakan ia bertanggung jawab, saya ulangi teman-teman, ia bertanggung jawab penuh terhadap PSM Makassar hingga Juku Eja berprestasi, termasuk rencana pembangunan stadion yang akan dijadikan markas PSM Makassar. Ada mengatakan
kok mau bangun stadion tapi gajinya nggak dibayar, ujar Erwin Aksa. Ya, ini banyak pertanyaan. Banyak juga yang nyindir-nyindir tentang hal ini, bahwa PSM Makassar, Bosowa Group akan membangun stadion untuk PSM Makassar, tapi kembali lagi diterpa isu tentang masalah tunggakan gaji. Nah, ini jawabannya. Ada yang mengatakan, kok mau bangun stadion tapi gajinya nggak dibayar, ujar Erwin Aksa. Erwin Aksa menegaskan masalah pembangunan stadion dan PSM Makassar terpisah. Kini Erwin telah menyiapkan dana untuk memberikan terbaik ke PSM Makassar. Gaji kenapa terlambat? Ini masalah perut, Bung. Ini masalah perut pemain dan pelatih. Kalau perutnya nggak diisi, ya lemot, ujarnya. Ya, tentunya Pak Erwin sangat-sangat paham tentang kondisi yang dialami oleh para pemain dan staf yang mungkin haknya belum dibayar sampai saat ini. Ya, gimana mau kuat latihan tapi gaji nggak dibayar. Ya, tentunya ini membutuhkan penyelesaian yang sesegera mungkin harus diatasi oleh manajemen dari PSM Makassar, dan Erwin Aksa tentunya turun gunung untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh PSM Makassar di sini. Lanjut, Erwin Aksa mengaku akan bertanggung jawab terhadap PSM Makassar jika pengelolanya tak bisa bertanggung jawab. Erwin Aksa akan bertanggung jawab terhadap PSM Makassar jika pengelolanya tak bisa bertanggung jawab. Nah, di sini siapa pengelolanya? Oke, lanjut. Saya akan turun bersama pencinta PSM. Ahli bola di Makassar memperhatikan klub agar menjadi klub kebanggaan kita, memberikan juara, ujarnya. Unhas siap memfasilitasi pihak Bosowa ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek untuk penggunaan lahan seluas 5 hektar sebagai parkiran stadion baru yang akan digunakan PSM Makassar. Di sana itu tambak pendidikan Unhas sekitar 5 hektar. Sudah ada surat dari Bosowa. Kita cari waktu untuk kementerian, ungkap Kepala Biro Umum Unhas Dotrandes Jursum MM di ruang kerjanya kampus Unhas Tamalan Rea, Makassar, Kamis tanggal 7 bulan 12 2023. Tentunya kita berharap ini benar-benar terjadi, ini benar-benar berkelanjutan. Masalah yang dihadapi oleh pemain PSM Makassar sudah terselesaikan setelah pernyataan dari Erwin Aksa ini, teman-teman. Lanjut, owner PSM Makassar Erwin Aksa mengatakan untuk stadion dibutuhkan lahan seluas 12,5 hektar. Nah, dalam pemetaan dan desain yang sudah dibuat, lahan 5 hektar milik Unhas masuk dalam area stadion. Bosowa merancang membangun stadion di bantaran Sungai Talo dengan konsep mini stadion standar pipa ala Doha Qatar. Oh, ala Doha Qatar ya. Saya kira tadi desainnya mirip seperti kandang dari Inter Miami, teman-teman. Ternyata ala Doha Qatar, teman-teman. Menurut Jursum, karena status Unhas sebagai pengurus tinggi negara Badan Hukum PT NBH, maka seluruh kekayaan milik Unhas menjadi milik negara kecuali tanah. Erwin Aksa sebagai Chairman of the Board Bosowa Corforindo bersurat ke Rektor Unhas tanggal 1 Agustus 2023. Dalam surat itu, Bosowa menawarkan ke Unhas kerjasama pemanfaatan lahan untuk fasilitas publik berupa stadion bola untuk PSM Makassar. Selanjutnya, Bosowa melalui perusahaan rekanan PT Rantau Sagara Karya menyurati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUR tertanggal Senin tanggal 4 bulan 12 2023. Konsultan sudah kirim surat ke Menteri PUPR untuk meminta jalan akses ke stadion, ramp on dan ramp off, kata Erwin Aksa. Isi surat tersebut terkait perizinan pemanfaatan sebagian ruang milik Jalan Tol Makassar seksi 1, 2, dan 3 untuk pembangunan akses jalan menuju dan keluar dari stadion. Jika rencana Erwin Aksa ini berjalan mulus, maka stadion yang akan menjadi markas PSM Makassar nantinya akan tercatat sebagai publik area dengan ruang parkir terbesar di timur Indonesia. Sebab jika dilihat dari gambaran area stadion akan dihadirkan parkir khusus sepeda motor, mobil, serta parkir VIP di bagian belakang dan samping
bangunan utama stadion, teman-teman. Ya, itulah perkataan dari Bapak Erwin Aksa. Mudah-mudahan segera dituntaskan hak dari pemainnya sehingga para pemain bisa bermain dengan fokus dan nyaman di atas lapangan, tidak memikirkan lagi hak-haknya tentang gaji, tentang gajinya yang menunggak. Itu yang kita harapkan, teman-teman. Apalagi pertandingan berikutnya PSM Makassar akan menghadapi wakil dari Liga Malaysia, yaitu Sabah FC. Tentunya PSM Makassar akan terbang lagi ke Malaysia untuk menghadapi Sabah FC. Meskipun kita tahu pertandingan ini tidak akan membuat perubahan apa-apa tentang lolos dan tidak lolosnya PSM Makassar ke putaran berikutnya, karena kita tahu sendiri PSM Makassar udah dipastikan tersingkir dari turnamen ini, AFC Cup ini. Jadi PSM akan kembali melakukan pertandingan melawan Sabah FC pada tanggal 14 nanti. Semoga para pemain bisa menampilkan yang terbaik, karena kita tahu pertandingan pertama PSM Makassar dicukur habis oleh Sabah FC dengan skor 5-0 di Stadion Iwayang Dipta Gianyar, Bali, teman-teman. Oke, semoga yang terbaik untuk PSM Makassar ke depannya, dan berharap manajemen tidak lagi menunggak hak-hak dari pemainnya, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.